Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan senantiasa setiap hari kerinduannya adalah berperang terhadap kedagingan dalam hidupnya. Dan orang yang hidup dalam kedagingan, tiap hari dia berperang untuk jangan sampai aku dalam tuntunan Roh Kudus. Halo Jemaat MDC Jakarta. Mulai bulan Agustus, Image dan VIP akan punya ibadah online sendiri untuk kalian para kawan muda. Bener banget, dan ibadah online ini akan diupload di channel YouTube MDC Jakarta. Jadi pastiin di subscribe dan turn on notification. Untuk informasi lebih lanjut, you guys can check out our Instagram @imagejakarta atau di @VIPCommunityJKT. Jangan lupa untuk di follow juga ya. So we'll see you in our online service. See you later. See you later. Papa dan Mama, hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ingat, selalu ada keseruan di hari Minggu tepat jam 10 pagi di ibadah online Star Kids. Ya, diawali dengan game time yang dilakukan bersama dengan orang tua dan anak, itu yang membuat jadi seru. Kalau belum tergabung di dalam 4 grup Star Kids yang ada, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat, apa kabar? Hari ini kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juli 2020. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, mohon jemaat menyiapkan anggur dan roti perjamuan di rumah masing-masing. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari kita siapkan hati kita, ikutlah memuji dan menyembah Tuhan, dan jangan hanya jadi penonton. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema From Carnal to Spirit-Led. Dari kedagingan menjadi dipimpin oleh roh. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
menyembah, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku.
bagi kami, Yesus. Engkau segalanya untuk kami, Tuhan. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Oh, and His hope will never fail. Heaven is our home. Thank you, Jesus. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Jesus. Everything I need, you're more than enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning to cross before me. The world behind me, no turning back, no turning back, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Biar jemaat angkat pujian ini sama-sama katakan segenap hatimu. Amen, amen. Christ
Shalom Jemaat MDC Jakarta. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online MDC Jakarta di dalam tema besar sebulan ini, yaitu reset, mengatur ulang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami. Kiranya hati Tuhan memampukan hati kami menangkap isi hati-Mu yang penuh kasih itu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan kaki dan tangan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu siap menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, selama sebulan ini kita belajar mengenai kesalehan. So, kesalehan bukan sekedar hidup tidak tercemar, melainkan suatu ibadah yang dinyatakan melalui hidup dalam keserupaan seperti Kristus. So, bila kita mau hidup dalam kesalehan, kita telah belajar selama 3 minggu sebelumnya bahwa untuk hidup dalam kesalehan kita harus masuk dalam proses berpindah. Berpindah dari apa? Berpindah dari duniawi menjadi saleh. Dengan cara hiduplah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Yang kedua, kita berpindah dari tamak menjadi cukup. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melatih hidup penuh syukur, murah hati, berserah dalam doa, dan senantiasa memikirkan dan melakukan hal yang baik. Dan yang ketiga, saudara, kita harus berpindah dari agamawi menjadi relasi. Dengan cara membangun hubungan dengan pribadi Tuhan dan sesama, yaitu anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sibuk melakukan setumpuk aturan-aturan agama. Dan yang keempat, terakhir, hari ini kita akan pelajari, kita harus berpindah dari hidup yang disetir oleh kedagingan menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, from carnal to spirit-led. Saudara, mari kita buka sama-sama Alkitab kita, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dikatakan seperti berikut. Ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. So, ternyata Paulus menjelaskan ada 2 cara hidup, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Dan kita nggak bisa sama-sama, kita nggak bisa berharap hidup dipimpin oleh Roh Kudus pada saat yang sama kita berusaha memuaskan kedagingan kita. Kita nggak bisa ngejar 2 kelinci pada waktu yang bersamaan, saudara. Arahnya berbeda. So, kita harus pilih. Karena orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan senantiasa setiap hari kerinduannya adalah berperang terhadap kedagingan dalam hidupnya. Dan orang yang hidup dalam kedagingan, tiap hari dia berperang untuk jangan sampai aku dalam tuntunan Roh Kudus. So, ini adalah tantangannya, challenge-nya. Saya akan jawab pertanyaan why, what, and how. Oke, pertama, why? Kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, sederhana, karena kita anaknya. Dan sama seperti Bapa ingin mencukupkan anaknya, Tuhan ingin mencukupkan kebutuhan kita. Saudara, dan pencukupan Tuhan hanya ada dalam kehendak Tuhan, hadirat Tuhan, rumah Tuhan. Contoh, Bapak si bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang, saudara. Bapaknya nggak usah kita ragukan, sayang banget sama anaknya. Dan di dalam rumah bapaknya ada pencukupan buat si bungsu. Tetapi si bungsu memilih untuk tidak hidup di dalam hadirat atau di dalam rumah bapaknya. Dia pergi keluar dan di luar tidak ada pencukupan. Dia bahkan harus sampai memakan makanan babi, saudara. Sesuatu yang najis bagi orang zaman dulu, saudara. So, saya mau katakan, saudara, di dalam hadirat Tuhan ada pencukupan Tuhan. Kenapa Tuhan ingin menuntun kita di dalam rohnya? Karena kita anaknya. Dia ingin mencukupkan kita. Roma 8 ayat 14 bilang gini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata lain saya mau katakan seperti ini. Bahwa saudara, apabila saudara tidak dipimpin oleh roh Allah, kita patut ragu. Sebenarnya status kita udah jadi anak atau bukan. Karena setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jangan salah mengerti juga. Ini bukan persyaratan tetapi ciri. Jadi bukan supaya jadi anak Allah, kita harus dipimpin oleh roh Allah dulu. Enggak. Tetapi ayat ini berkata bahwa ciri-ciri anak Allah adalah dia dengan sukacita bersedia dipimpin oleh roh Allah.
Itu yang pertama, karena kita anaknya. Yang kedua, kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Allah? Karena Tuhan ingin memimpin kita. God doesn't just feed us, He leads us. God doesn't just correct us, He direct us. Dia bukan hanya ingin mencukupkan kita, tapi Dia ingin pimpin kita. Dia bukan hanya ingin mengkoreksi kita, Dia ingin menuntun kita, saudara. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan saya menyatakan bahwa sebagaimana sebuah perjalanan layaknya, maka kita butuh roadmap atau peta, kita butuh kompas untuk mengetahui arah, dan kita butuh guide atau navigator. Dalam kehidupan ini, saudara, Alkitab adalah roadmap orang percaya. Hati nurani kita jadi kompasnya, hati nurani itu jadi alarm. Apabila kita salah arah, pasti dia akan gelisah, saudara. Dan yang ketiga, Roh Kudus sebagai guide atau navigator. Dan kalau kita punya roadmap, kita punya kompas, kita punya navigator, saudara, sampailah kita pada tujuan. Tuhan ingin memimpin kita. Mazmur 23 ayat 1-3 katakan, Tuhan adalah gembalaku, gak akan kekurangan aku. Itu yang pertama tadi, karena Dia ingin mencukupkan kita, Dia ingin menggembalakan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. So seringkali bukan Tuhan yang gak mau tuntun kita, tetapi kita yang melarikan diri dari tuntunan Tuhan. Tuhan udah jelas Dia punya prinsip-prinsip kebenaran yang gak akan mungkin Dia langgar sendiri, karena Dia punya nama. Karena Dia adalah Allah yang sejati, yang tidak akan menyangkali namanya. Dia Allah kebenaran kita. So banyaklah kekacauan dalam hidup kita di saat kita nggak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah sekarang, apa itu dipimpin oleh Roh Kudus? Saya akan sampaikan dengan cepat ciri-cirinya. Galatia 5 ayat 16-26. Kita akan bahas dari sini, kita akan coba eksposisi ayat ini. Galatia 5 ayat 16-26. Ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah yang pertama, dia tidak lagi menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seorang yang dipimpin Roh Kudus, dia nggak akan menuruti keinginan daging. Apa aja keinginan daging? Dikatakan, selanjutnya kita baca ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, catat nih saudara, percabulan. Itu yang pertama, ranking teratas dari kedagingan adalah percabulan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya sekedar nyembah-nyembah patung dan lain sebagainya, tetapi sesuatu yang kita anggap lebih utama atau kita prioritaskan daripada Tuhan, itu bisa jadi berhala kita. Saudara, itu bisa bentuknya pekerjaan, pacar, atau bahkan keluarga, atau hal-hal yang lain, saudara. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau keegoisan, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So, bukti bahwa kita anak Allah itu sangat simpel. Apakah tiap hari kita berjuang untuk mengalahkan keinginan daging kita atau tidak? Ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, dia berperang dengan keinginan dagingnya. Yang kedua, saudara, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia menghasilkan buah roh. Ayat 22 dikatakan seperti, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Enggak ada hukum yang menentang halal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu buah dengan banyak rasa. Waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita jadi benih, dan Tuhan mengharap kita berbuah, saudara. Dan buah itu semakin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, buahnya semakin banyak rasanya dan semakin menarik, saudara. Tidak ada buah yang rasanya cuma satu doang, manis doang,
atau asam doang. Pasti ada campuran-campuran yang lain sebenarnya saudara. Demikian juga hidup kita. Hidup kita akan memberi rasa yang lebih banyak kepada masyarakat dan terutama kepada Tuhan di saat kita berbuah dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kenapa dikatakan buah roh? Karena ini adalah hasil dari orang-orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh. Yang ketiga saudara, ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidupnya tertib. Nah ini nih kebalikan dari kebanyakan orang. Selama ini orang ngira kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya begitu saudara, jadi freak, jadi aneh. Udah makan, haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan. Dikit-dikit begitu habis doa, nangis-nangis, tumbang 50 detik, habis itu naik lagi. Ya kayak gitu, sepertinya aneh banget, freak banget. Tapi perhatikan saudara, ayat 25-nya dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam bahasa Indonesia agak membingungkan ya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Tapi dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. King James Version, Strong Bible, dikatakan seperti ini. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Jangan hanya live in Spirit, tapi walk. Kata asli dari walk ini artinya to march. Jadi walk-nya itu bukan cuma berjalan, tapi marching, kayak tentara yang jalan teratur. To proceed in a row as the march of a soldier, go in order. Jadi dengan kata lain saudara, makin saudara dipimpin Roh Kudus, seharusnya nggak makin berantakan, nggak menentang pemimpin saudara, dan berkata, Roh Kudus sudah ngomong langsung kok sama aku. Sering kan seperti itu saudara. Aku nggak mau lagi gereja ini nggak dipimpin Roh Kudus, aku mau dipimpin Roh Kudus saudara. Satu cerita, satu Tawarikh 12 ayat 18. Perhatikan, ini contoh keren banget. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Lalu dia berkata seperti ini, kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai. Sejahtera bagimu, sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. So, waktu saudara Amasai dipenuhi roh Allah, Tuhan memberikan dia spirit of submission. Ketaatan, nggak liar saudara. So, hidup dipimpin Roh Kudus justru jadi tertib saudara. Paulus juga ngomong sama Timotius bahwa roh yang diberikan Tuhan kepadamu bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Nggak akan jadi freak. Orang yang dipimpin Roh Kudus justru semakin relevan dalam hidupnya. Saya suka satu contoh, namanya Daud. Nanti kita lihat sama-sama ya saudara ya. Daud itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan bersedia dipimpin Roh Kudus. 1 Samuel 6 ayat 13, perhatikan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. So, sejak saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi pada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ini? Ayat 18, perhatikan. Lalu jawab salah seorang hamba itu. So, konteksnya saat itu, Saul sering kerasukan roh jahat. Lalu dia cari orang yang pintar main kecapi untuk meneduhkan hatinya. Lalu carilah siapa yang paling jago di seluruh kerajaan Israel ini. Siapa yang paling jago main kecapi. Dan tahu nggak siapa yang direferensiin? Seorang gembala, saudara, namanya Daud. Lalu jawab salah seorang hamba itu. Ini mereferensikan Daud. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit. Gimana bisa dia disebut prajurit? Padahal jelas-jelas dia belum join army saat itu. Dia cuma gembala. Tetapi dia punya mentalitas prajurit. Yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Stop dulu, kita lihat. Setelah Daud dipimpin oleh Roh Kudus, apa ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus ini? Ternyata dia jadi punya apa saudara? Pandai main kecapi, dia punya ability. Dia pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Dia punya attitude, dia strong karakternya saudara. Yang ketiga, elok perawakannya, dia punya appearance yang bagus. Kalau saudara lihat orangnya berantakan, kenapa? Karena keseringan doa. Saudara, orang yang gak pernah memperhatikan penampilannya dan berkata, ini karena aku gak mau tampil melihat dipandang dunia, aku pengen dipandang Tuhan saja. Bohong banget saudara. Karena Daud, begitu dia dipenuhi roh Allah, dia peduli dengan appearance-nya. Manusia melihat yang di depan mata, saudara, Tuhan melihat hati. Berikan kepada Tuhan apa yang jadi bagian Tuhan. Berikan kepada manusia apa yang diinginkan manusia. Dia perlu appearance. Yang keempat saudara, dan Tuhan menyertai dia. Ada anointing Tuhan.
So ternyata orang yang dipimpin Roh Kudus, ability-nya jadi baik, attitude-nya baik, appearance-nya, penampakannya baik, anointing-nya luar biasa, pengurapannya. Bagaimana menilai pengurapan? Gampang. Saudara, di dalam kitab Kejadian, Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, waktu Yusuf disertai Tuhan, Tuhan membuat selalu berhasil apa saja yang dikerjakan tangannya. Dia berhasil. Apa aja yang dikerjakan, diberikan di tangannya, dia buat itu jadi berbuah dan berhasil. Yang kedua, saudara, Yusuf disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yang kedua, saudara, orang yang disertai Tuhan pasti mendapat favor-nya Tuhan. Favor itu perkenanan yang membuat orang-orang jadi sayang sama kita. Orang-orang tuh jadi butuh sama kita. Ada pintu-pintu yang seharusnya tidak bisa dilewati orang lain, tertutup bagi orang lain, tapi bagi orang yang dapat favor Tuhan, pintu itu terbuka. Saudara pengen, saudara? Iya. Karena itu, saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Itu yang ketiga, hidup tertib. Yang keempat, saudara, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah tidak mengejar kemuliaan semu. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Dalam bahasa Inggrisnya, desirous of vain glory. Keinginan untuk mendapatkan kemuliaan yang semu. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus nggak mungkin mengarahkan hati untuk ngejar kekayaan dunia semata, ngejar popularitas. Kakak rohani saya selalu membimbing saya untuk punya prinsip ini. Dan kalau punya prinsip ini, kita bisa ngikut Roh Kudus dengan enak, saudara. Nggak banyak yang nahan-nahannya. Yang pertama adalah nothing to lose. Yang kedua, nothing to prove. Yang ketiga, nothing to hide. Kita nggak bisa kehilangan apapun, karena semua hidup kita adalah milik Tuhan. Kita nggak perlu membuktikan apapun, kita diterima Tuhan apa adanya. Nothing to hide, nggak ada yang perlu disembunyikan. Karena hidup kita ini adalah kitab terbukanya Tuhan bagi semua orang. Dan kitab terbuka Tuhan, kalau kita lihat Alkitab, isinya bukan yang baik-baik aja. Ada banyak horor di dalamnya, ada banyak kelemahan, ada banyak orang jatuh di dalamnya. So, nothing to hide. Jadilah kitab yang terbuka apa adanya, saudara. Tidak mengejar kemuliaan semu. Saya akan ringkas, saudara. So, ada 4 ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Pertama, dia nggak menuruti keinginan daging. Yang kedua, dia menghasilkan buah roh. Yang ketiga, hidupnya jadi tertib, relevan bagi Tuhan dan bagi dunia. Yang keempat, saudara, dia tidak mengejar kemuliaan semu. Sekarang kita masuk selanjutnya. How? Setelah kita tahu why and what, kita belajar how-nya. Bagaimana caranya hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pertama, saudara, sederhananya. Kalau kita mau mulai dipimpin Roh Kudus, belajarlah untuk memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5 berkata seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa aja yang hal yang dari roh? Ya tadi yang Galatia tadi katakan. Yang merupakan yang hal-hal yang manis dari roh. Pikirkan sesuatu yang kasih, yang sukacita, saudara, yang damai sejahtera, yang membawa kebaikan, yang menyatakan kemurahan, yang menyatakan penguasaan diri, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Pikirkan, semakin pikiran kita diarahkan ke situ, saudara, kita nggak kepikiran yang lain, saudara. Pikirkan kepada kasih. Mother Teresa bilang gini, if you judge others, kalau engkau menghakimi orang lain, artinya tidak mengasihi orang lain, you have no time to love them. Demikian juga if you are busy loving others, you have no time to judge them. Saudara, mari kita sama-sama pikirkan hal-hal yang dari lo. Yang manis, yang suci, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, saudara. So, jangan fokus, kalau saudara ingin mengalahkan kedagingan, jangan fokus ngalahinnya. Fokus sama opposite-nya. Yaitu apa? Hidup dalam roh. Karena makin kita memerangi kedagingan, saudara, makin jatuh kita biasanya. Saudara, sama kalau kita benci sama seseorang, makin kita pikirin, saudara, makin susah mengasihinya, makin membenci. Tapi kalau kita switch, saudara, maka kita akan memiliki kemampuan untuk, saudara, untuk hidup dalam roh. Dan lama-lama kedagingan akan terkikis dalam kehidupan kita. Amin, saudara.
Saudara pernah dengar ya, saya selalu menyatakan bahwa anjing hitam sama anjing putih berantem. Siapa yang menang? Ya nggak ada yang tahu. Jawabannya adalah yang dikasih makan lebih banyak. Kau kasih makan anjing hitam lebih banyak, dia punya kekuatan lebih untuk ngalahin anjing putih. Kau kasih anjing putih makan lebih banyak, dia punya kekuatan untuk ngalahin anjing hitam. Apa yang kita lakukan? Daripada sibuk ngalahin si anjing hitam dalam hidup kita, yaitu kedagingan, lebih baik hidupi anjing putihnya, saudara. Fokus kepada itu, otomatis dia akan mengalahkan kedagingan. Roh kita cukup kuat kok. Roh itu penurut kok. Dia akan sanggup mengalahkan kedagingan kita. Amin, saudara. Mari kita hidup memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kedua, cara yang kedua adalah hiduplah dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, orang sering beda ini. Orang yang hidup oleh roh, maka dia cari-cari suara. Tuhan apa Tuhan? Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Padahal Tuhan kalau dia bisa ngomong audible kepada kita, dia akan ngomong gini, aku udah ngomong banyak di Alkitab. Ngapain cari-cari hal yang baru padahal aku sudah memberikan tuntunan bagimu. Kalau engkau baca, saudara tahu nggak? Alkitab katakan penghibur atau Roh Kudus yang akan kuberikan kepadamu, kata Yesus. Sebelum dia naik ke surga dikatakan, Roh Kudus yang kuberikan kepadamu, dia akan mengingatkan engkau kepada segala kebenaran. Mengingatkan. Masalahnya kalau nggak ada yang pernah saudara baca, apa yang mau diingatkan? Baca firman Tuhan. Sukai, penuhi, nggak ngerti, nggak apa-apa. Sering kali saya baca ayat firman Tuhan, dan saya belum ngerti, nggak apa-apa, baca terus saudara. Tepat pada waktunya kita bertemu keadaan-keadaan saudara. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus akan mengingatkan kita pada kebenaran itu dan mematchingkan dengan keadaan kita. Sehingga kita ternyata punya solusi dan kekuatan untuk ngelewatin masalah-masalah itu. Saudara, penuhi hidup kita dengan dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau kita udah punya kerinduan untuk hidup dipimpin oleh firman Tuhan, maka Roh Kudus akan gampang mengingatkan kita kepada segenap kebenarannya, saudara. Seringkali firman yang saya dengar menggema dalam telinga dan hati saya, bukanlah kata-kata yang baru yang gak pernah ada di Alkitab. Tetapi justru kata-kata firman Tuhan yang pernah saya baca. Dan itu beri kekuatan dan beri hikmat buat saya. Padahal tadinya saya kira, ini ayat biasa-biasa aja. Salah satu contoh adalah, saya agak kurang enak ngomongnya, tapi gak apa-apa karena ini masa lalu, saudara. Waktu itu, saya pengen bikin SIM di Samsat, saudara. Saya nggak usah kasih tahu Samsatnya di mana, saudara. Biar kita tahu, saudara, kita sama-sama tahu lah ya, saudara ya. Pada zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman baheula, saya masih kurus saat itu, saudara. Masih banyak praktek-praktek pungli di sana. Makanya kepolisian menegaskan sekarang ini no pungli, saudara. Saber pungli, saudara. Sapu bersih pungli, saudara. Pada zaman dulu itu masih banyak, saudara. Dan orang-orang yang bikin SIM semuanya tahu. Kalau mau bikin SIM harus siapin duit untuk nembak. Semua udah tahu, itu udah kebenaran umum, saudara, pada zaman itu. Dan saya pun sebenarnya udah nyiapin duit untuk nembak, saudara. Tetapi saya ingat hari Sabtu saat itu, untuk membikin SIM, saya doa dulu sama Tuhan dan membiarkan Roh Kudus pimpin saya, saudara. Karena malamnya saya ingat banget baru doa semalaman. Saat itu masih di Bintaro, saudara. Masih habis pulang doa semalaman, saudara. Masih benar-benar peka banget sama hadirat Tuhan lah saat itu, saudara. Tiba-tiba sebelum saya pergi, saudara, udah niat bikin SIM, saudara. Roh Kudus mengingatkan saya ayat firman Tuhan yang sangat biasa. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saya bingung apa maksudnya Tuhan. Saya nggak tahu. Tetapi di situ saya memutuskan sebelum pergi bikin SIM, saya akhirnya berdoa seperti ini sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku hari ini. Aku mau takut akan Tuhan. Aku mau takut akan Tuhan. Lebih daripada takut akan manusia, lebih daripada takut konsekuensi apapun. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya pergi ke Samsat setelah saya mendoakan itu. Saya udah berniat untuk taat. Saya nggak tahu keadaan apa yang saya akan alami. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu sampai di Samsat, saudara, seperti biasa mulai dari parkiran, saudara. Saya udah ditawarin, ditembak aja dan lain sebagainya, saudara. Saya nggak mau. Karena saya memutuskan, saya mau takut akan Tuhan. Saya percaya apabila saya takut akan Tuhan, saya akan dapat hikmat bagaimana caranya dapat SIM, tapi hidup dalam kebenaran. Lalu tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Wow, saya ngelewatin tahap demi tahap. Ada orang yang nawarkan, saya bilang enggak. Sampai akhirnya tes pertama. Kan ada 2 tes ya, saudara. Pertama tes tertulis. Saat itu masih pakai tulisan, saudara. Belum pakai komputer yang nggak bisa dibohongin. Saat itu pakai tulis, saudara.
Saya tes dan hasilnya you know what? Seperti perkiraan semua orang yang telah mengingatkan saya. Gagal, fail. Tetapi saya duduk diam, ini harus ngulang nih 14 hari lagi. Saya nggak punya waktu lagi, ini 14 hari akan sibuk banget. Tahu nggak? Saya teringat, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tuhan, aku takut akan Engkau, aku nggak mau nembak. Please, beri aku hikmat-Mu. Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat seperti ini. Kamu naik ke atas, saya nggak tahu di atas itu ada apa. Kamu naik ke atas, dan minta hasil nilai dari tes tertulismu. Songong juga ya, mana ada orang yang minta nilainya kalau gagal. Orang kan taunya lulus atau enggak aja. Tapi nggak apa-apa deh, saya mau taat. Saya naik ke atas dan benar. Ternyata di atas adalah tempat pemeriksaan solusi. Saya ketok pintunya, lama banget dibuka. Saya tungguin, saya ketok dan akhirnya dibuka. Begitu dibuka, dia tanya, mau apa? Saya mau hasil ujian saya. Aduh, udah banyak numpuk. Pokoknya saya tunggu, silakan dicari. Saya bilang gitu. Aduh, ya udah kamu tunggu. Saya tunggu, dia kirain saya lari pergi. Enggak lama, sekitar 30-an menit saya nungguin terus. Dia buka pintu lagi, waktu dia buka pintu dia lihat masih ada saya. Dia nggak enakan. Akhirnya dia bilang, ya udah, saya nggak nemu hasil tesnya. Kamu tes ulang lagi. Hah? Nggak perlu 14 hari Pak? Enggak, nama kamu siapa? Tommy. Saya tes ulang lagi setelah hasil tes. Jawaban saya sama persis, sama sebelumnya. Tapi kali ini lulus. Lalu saya tes yang kedua. Begitu saya masuk tes yang kedua, saudara, ya tes nyetir, saudara. Semua orang disediain kotak di situ, saudara. Orang mulai masukin di situ. Aduh, yang masukin lulus. Saya, gimana Tuhan, gimana banget. Saya nggak mau, saya percaya Indonesia akan berubah. Nggak ada pungli-pungli lagi gini. Saya nggak mau bayar. Saya tes, berulang kali tes. Gagal berulang kali tes. Sampai akhirnya yang penjaga yang bilang, ayo maunya gimana? Mancing-mancing, saudara. Lalu saya bilang gini, maunya lulus Pak. Ya udah, coba lagi. Saya coba berulang-ulang dan akhirnya saudara, ya udahlah. Petugasnya capek sendiri ngelihat saya. Karena kayaknya Valentino Rossi pun susah banget untuk ngelewatin itu, saudara. Dan akhirnya, ya udah, kamu pergi aja. Nih, lulus, saudara. Akhirnya saya lulus, saya foto dan akhirnya saya dapat SIM yang paling keren. Kenapa? Karena fotonya foto orang yang lagi smile, orang yang lagi senyum. Karena melihat bahwa Tuhan gak pernah gagal menggenapi janjinya. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Yang ketiga, saudara, bagaimanakah caranya supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ketiga adalah dengan cara berdoa dalam Roh Kudus. Yudas pasal yang pertama ayat 19 berkata seperti ini. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini kebalikannya, hidup dalam dagingnya. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, Tuhan telah beri kita Roh Kudusnya untuk membawa kita ngalamin kemenangan-kemenangan dalam hidup, saudara. Roh Kudus itu seperti agennya Allah yang ada dalam hati kita, yang menyelidiki isi hati kita dan menyampaikan kepada Tuhan di saat kita nggak mampu, bahkan kita nggak punya keluhan-keluhan yang cukup kita mampu pahami untuk disampaikan kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata sebenarnya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di saat kita berbahasa roh, kita menyampaikan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Yang jangankan iblis, kita aja nggak mengerti, saudara. Yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Di saat kita berbahasa roh, kita bangun iman. Di saat kita berbahasa roh, telinga kita mendengar. Karena yang dikatakan roh adalah rema firman saat itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di saat telinga kita dengar, maka iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus itu. Dan yang ketiga, saudara, di saat kita berbahasa roh, kita menyampaikan keluhan-keluhan yang gak terucapkan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita gak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang gak terucapkan. So, saudara ingin dipimpin oleh Roh Kudus, latihlah, biasakan. Gunakan karunia yang Tuhan telah berikan. Karunia berbahasa lidah, saudara. Itu membantu kita, saudara, untuk cepat fokus kepada Tuhan, menyadari hadiratnya, dan akhirnya menemukan tuntunannya. Saya akan tutup dengan satu hal ini, saudara. Seringkali ada banyak penghambat-penghambat yang menghambat kita, saudara, untuk ngikut Tuhan, untuk lepas
lepas. Padahal Tuhan ingin banget tuntun kita di dalam jalan-jalan yang baik, saudara. Tetapi kita nggak mau. Kita ngerasa bahwa tuntunan Tuhan akan buat kita terkekang. Padahal tuntunan Tuhan akan menjagai, melindungi kita dari yang jahat. Menghindarkan kita dari konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya nggak perlu kita alami akibat pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kalau kita mau dituntun olehnya. Suatu kali Raja Asa berperang, dia seharusnya nanya Tuhan, karena Tuhan pengen tuntun dia. Tetapi dia pilih jalannya sendiri, ikut jalannya sendiri. Jalan kedagingan yang enak-enak, yang nyaman buat dia. Dia bersekutu dengan tentara Aram. Dan baru saja dia bersekutu dengan tentara Aram, di situ letak kekalahannya. Dan Nabi Hanani datang dan berkata seperti ini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Kalau engkau bersungguh hati ingin ikut dia. Bahasa Inggrisnya salah satu terjemahan berkata fully committed. Komitmen penuh. Sama seperti seorang menikah dengan istri. Komitmen gak akan melepaskan hubungan ini apapun yang terjadi. Ini covenant. Salah satu terjemahan lagi berkata whose heart is perfect toward him. Kata bersungguh hati artinya hati yang utuh diserahkan kepada Tuhan. Nggak terbagi-bagi, saudara, utuh semuanya. Kalau engkau bersungguh hati, Tuhan limpahkan kekuatan bagimu untuk mengikuti dia. Tapi karena engkau nggak mengikuti dia sungguh hati, nggak sepenuhnya kasih hatimu untuk mengikuti dia. Apa yang terjadi? Dalam hal ini katanya, engkau telah berlaku bodoh. Hal yang terjadi di saat kita nggak sungguh hati ngikut tuntunan Roh Kudus, kita jadi bodoh. Bodoh itu nggak bisa bikin pilihan yang tepat dalam hidup. Kita bahasa yang kita kenal, bahasa ajaran yang kita kenal, cuman bahasa mentok sana, mentok sini. Begitu mentok, oh berarti ini bukan kehendak Tuhan. Jalan coba lagi, sesuai dengan maunya kita, mentok lagi, oh ini bukan kehendak Tuhan. Bahasa mentok. Banyaklah luka-luka yang kita alami. Bodoh. Yang kedua, saudara, oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Banyaklah peperangan yang kita alami karena nggak bersungguh hati. Tiap hari kita berperang dengan pornografi, percabulan, dengan dosa-dosa yang kita tahu banget kita harus lepaskan, tapi nggak lepas-lepas. Sederhana firman Tuhan katakan, karena your heart is not fully committed to Him. Hidupmu nggak komitmen penuh sama Tuhan. Sama kayak pasangan suami istri yang dikit-dikit kalau mau ngapain pikirin cerai, saudara. No, committed. Yang kedua katakan, terjemahan lain katakan, karena engkau hatimu, your heart is not whole, enggak perfect, enggak utuh diberikan kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari berikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nyanyi sama seperti Musa bernyanyi seperti ini. Bila rohmu tak besertaku, aku enggak mau berjalan Tuhan. Tuntun kami. Apa gunanya kami berjalan kalau enggak ada Tuhan? Apa gunanya kami dapat segala sesuatu tapi kalau kehilangan Tuhan? Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami adalah anak-anak-Mu. Engkau ingin mencukupkan kami. Engkau bukan hanya ingin mencukupkan kami, Engkau juga ingin menuntun langkah kami. Engkau ingin kami membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup sehingga kami tidak perlu terluka, tidak perlu merana dan menderita akibat konsekuensi yang salah, akibat pilihan-pilihan yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu hari ini, penuhilah kami dengan Roh-Mu. Berikanlah hati yang lembut untuk bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Buka mata kami untuk melihat tuntunan dan jejak-jejak langkah-Mu. Lewat firman-Mu, lewat saat teduh kami, lewat proses menunggu dan menanti-nantikan dengan tidak gegabah mengambil keputusan sesuai dengan hikmat manusia kami. Dengan demikian Tuhan, kami akan lihat bahwa Engkau Allah Immanuel selalu beserta kami. Dan di saat Engkau beserta kami, janji-Mu terjadi. Yaitu Tuhan, apa saja yang kami kerjakan berhasil. Kami akan dapat favor, keberhasilan kemanapun kami pergi. Dan yang paling utama, Tuhan disenangkan lewat hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita menjadi menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dan kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kasih kami Tuhan sebagai ucapan syukur atas kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia. Biarlah bangsa ini terus menuju kepada bangsa yang lebih baik lagi. Dan kami berdoa mengucap syukur buat pimpinan Tuhan atas presiden dan wakil presiden. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan berdoa juga buat kasih dan anugerah Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami akan berdoa berkat buat setiap jemaat. Mari jemaat Tuhan dikasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai kedatangan Dia untuk yang kedua kalinya. Amin.